Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur dan kita semua bersyukur di pagi menjelang siang ini, di minggu pertama di bulan November kita berada di penghujung tahun 2020. Sebulan lagi kita akan merayakan Natal. Saya percaya kasih bahkan anugerah Tuhan tetap melimpah buat kita semua, amin. Kalau sampai hari ini di penghujung tahun 2020 Tuhan pelihara kita sekalipun ada begitu banyak pergumulan, kita boleh melewati pandemi, bahkan masih ada pandeminya. Saya percaya kita tidak pernah kekurangan kasih karunia Tuhan, amin. Bahkan kita terus dicukupkan, kita terus diberkati sampai hari ini. Itu semua karena kasih-Nya, amin. Mari saja kita semua bangkit berdiri, siapkan hatimu, siapkan persembahan hidupmu pagi menjelang siang ini dalam ibadah di hadapan hadirat Tuhan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan penuh dengan harapan. Ada masa depan yang sempurna buat setiap kami. Sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kepastian. Bahkan Engkau berjanji Engkau akan bawa kami terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau pun berjanji bahwa Engkau akan menepati setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami dalam kehidupan di perjalanan kami tidak pernah tersesat. Sekalipun kami tersandung, kami tidak terjatuh sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang kuat terus menopang kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu. Pagi menjelang siang ini kami mau beribadah. Urapi kami, kuduskan kami, biar ibadah ini mengandung janji. Ada pemulihan, ada kepastian, ada kesembuhan. Mujizat terjadi buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Kami siap beribadah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kasih tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku, yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, yeah. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, yeah, yeah. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap,
lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Roh Kudus. Ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, ku angkat tanganku, sorakan, haleluya. Yes, namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Oh, ku angkat tanganku, kata berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami nyatakan Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi. Nikmati Dia. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku aguhkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan
yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya. Memujiku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajamu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu, ku mau menyembah. Kami sembah Engkau Yesus, kami selalu memuji Engkau Tuhan. Kau layak, hanya Engkau yang layak. Yes, kemuliaan hanya Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, kami menyembahmu, sungguh Kau layak Yesus, sungguh Kau layak Tuhan. Kami datang menyembahmu, kami datang memujimu, mengangkat tangan kami
hanya Kau yang layak dipuji, oh, selamanya. Biarlah keselamatan, pertolongan kami, pengharapan kami, keselamatan kami, hanya Yesus Tuhan. Oh, ya dalam saudaramu, oh Jesus, oh, 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 shalalamu. Kami sembahmu, kami puji Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Kau selalu ada buat kami. Kau selalu menuntun kami, Kau selalu menyertai kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau katakan, Engkau baik, Engkau dahsyat, luar biasa. Terima kasih. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, sungguh Kau layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan
sembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, layak, Kau yang layak, oh Kau layak Yesus, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, oh, praise the day of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, in the saints we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, in the saints we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan sama-sama. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise His name, oh Lord. Hallelujah. Oh, in the States we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, in the days we will sing your praise, Lord. Oh Lord, praise the name of Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, in this day we will sing your praise. Oh Lord, our Pengagungan Tuhan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Bahkan syukur kami hanya bagimu. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak Tuhan untuk kami agungkan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan. Tidak ada satupun yang kami bisa banggakan kecuali kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Engkau tetap izinkan kami ada Tuhan. Kalau hari ini Kau izinkan penjagaanmu, penyertaanmu tetap sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Bilang Kau Allah yang bekerja, bahkan Kau Allah yang bertahta atas tempat ini. Kau yang mengerjakan sesuatu buat kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus buat jemaat-Mu yang masih menikmati ibadah online hari ini Tuhan, yang mereka ada di rumah. Hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh hadir buat setiap jemaat Tuhan, buat setiap keluarga Tuhan. Jemaat-Mu boleh hadir, Roh-Mu boleh hadir buat jemaat-Mu Tuhan.
Terus kerjakan yang terbaik buat jemaat-Mu. Hamba berdoa hari ini di dalam nama Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, layakkan kami Tuhan. Kuduskan kami. Biar kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih pagi ini Tuhan, urapi bibir lidah hamba untuk menyampaikan kabar baik hari ini. Biar ada firman yang dibagikan, memberi kekuatan, memberi penghiburan Tuhan. Buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Nya, hamba yang gak berguna, melakukan pekerjaan Tuhan. Dan izinkan hamba hari ini mengerjakan, memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih hari ini kami dikasih semuanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap orang percaya sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari yang awal bulan yang luar biasa. Awal bulan yang saya yakin dan percaya semua menikmati anugerah Tuhan. Dan hari ini saya diberi kepercayaan lagi untuk bagi sesuatu. Dan saya mau coba coret-coret untuk kita belajar sama-sama. Bisa masuk, mungkin yang di rumah juga bisa belajar hari ini untuk saya sedikit akan bukakan sebuah kebenaran untuk kita bisa belajar sama-sama. Sebelum itu kita buka di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga bisa baca. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh yang pertama, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Garis bawahi, kita manusia, kalau saya boleh gambar, gitu ya. Satu lingkaran, dua, ini roh, ini, maaf ya, tulisan saya memang luar biasa. Sini jiwa, aduh. Jiwa, terus yang paling luar, itu, apa? Tubuh. Oke? Saya akan sedikit mengajar hari ini, walaupun saya bukan pengajar, tapi saya coba belajar, membukakan sebuah kebenaran untuk Bapak Ibu Saudara semua. Jadi ini kita ada di dalam manusia itu ada roh. Kita nggak bisa pungkiri. Roh inilah yang kita berhubungan dengan Tuhan. Roh ini yang membuat kita bisa connect dengan Tuhan. Roh inilah yang membuat kita waktu lahir baru, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, disinilah poin yang utama. Awal dari semuanya di sini. Oke, yang kemudian jiwa. Jiwa itu ada 3. Yang pertama, pikiran. Yang kedua apa? Perasaan. Dan yang ketiga, kehendak bebas. Kalau tubuh saya nggak bahas. Ini tubuh kita. Setuju? Nah, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, roh kita diperbarui, hati kita diperbarui, setuju? Tapi ada satu bagian yang kita selalu berperang sampai nanti kita selesai. Sampai nanti kita dipanggil sama Tuhan, kita ada di area jiwa. Yang namanya pikiran. Oke, ini saya tutup dulu. Ada gambar pesawat ya, ini lebih bagus. Oke, perjalanan hidup rohani kita akan tahu perjalanan hidup, garis hidup kita. Saya lahir, ini perjalanan hidup saya ya. Tahun 1982, saya dilahirkan dari seorang yang namanya Ibu Sri Lestari. Ini nama ibu saya. Saya bangga dengan dia. Tahun 1982, saya lahir. Kurang gede. Ya? Cukup? Oke, saya ulangi. Tahun 1982, saya lahir di sebuah kota kecil. Di desa, bukan kota ya, desa kecil. Di situ banyak sawah, saya lahir di situ.
Bukan di sawah, di rumahnya. Oke, saya lahir waktu itu nggak tahu, saya nggak nanya juga apakah saya lahir di dokter atau di bidan atau di dukun, waktu itu saya nggak tahu. Yang penting tahun 1982 saya lahir. Tepatnya tanggal 27 Juni. KTP saya seperti itu. Saya tanya ibu saya 28 Juni. Di akte saya 29 Juni. Nah, saya lahir 3 hari itu. Kalau diruntut. Nah, 1992 saya lahir. Kemudian dalam perjalanan waktu SMA kelas 2 saya terima Yesus. Oh, kurang gede ya. Maafkan saya. Ini SMA kelas 2, saya lahir baru. Oke? Nah, saya punya kerinduan kalau diizinkan Tuhan, saya mau hidup di umur 70 aja. Saya nggak mau lewat lagi. Udah 70 cukup bagi saya. Karena kesana mungkin badan saya udah nggak ini, atau jika saya umur 70. Oke, 70 tahun ini yang saya mau. Tapi nggak tahu juga, kita nggak ngerti apa rencana Tuhan. Mungkin saya nggak bisa nyampe juga di umur 70 tahun. Mungkin saya bisa lebih dari 70 tahun, tapi keinginan pribadi saya umurnya 70 tahun. Dari lahir baru sampai ke 70 tahun, ada sesuatu perjalanan kita sama Tuhan. Nah, masa inilah masa di mana kita melakukan pertarungan hidup kalau menurut saya. Masa di mana kita harus mengerti pikiran kita yang harus kita bangun. Balik lagi, kenapa di Tesalonika tadi dikatakan biarlah tubuhmu terpelihara dengan baik roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa belajar sesuatu, ada masa di sinilah sebelum kita akan dipanggil, kita yakini bahwa ini masa terakhir, semua pasti akan pengennya kemana? Surga. Betul? Ada yang mau ke neraka? Yang cuman ada ratap, kertak, gigi. Ada ratap, kertak, gigi kan? Cuman itu doang kalau baca di ayatnya. Nah, oke, setuju semua pengen di surga. Tapi Tuhan dalam doanya, Dia mau selama di sini kita juga ngalami di surga seperti di bumi. Tuhan mau selama kita di sini kita ngalami yang di surga juga ada di bumi. Pertanyaan lagi, kenapa kita di tempat ini berbicara surga, berbicara damai sejahtera, berbicara surga, berbicara sukacita, berbicara surga, berbicara kelimpahan. Kalau dibahas ini akan banyak banget berbicara tentang surga. Tuhan cuma katakan, kamu juga bisa rasakan. Nah, masa inilah masa di mana kita bisa mengerti dan melakukan sesuatu. Saya berharap perjalanan yang saya bagikan ini bisa mengerti dari lahir baru sampai nanti ke umur, nggak tahu, Bapak Ibu Saudara mintanya berapa? 90 tahun. Kalau saya umur di 70 tahun, ada masa di sini yang harus kita bangun hidup kita. Ada masa di sini kita nggak bisa namanya hidup yang biasa. Karena di sini kita sudah tahu lahir baru, Tuhan sudah kasih hati yang baru. Tapi ada poin yang kedua, Tuhan bilang di Roma 12, Dia katakan apa? Pembaharuan budimu, bahagia budimu biar kau bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, pembaharuan budi ini berbicara tentang pola pikir kita, pemikiran kita mulai dirubah. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bukakan sebuah kebenaran. Saya kasih judul khotbah saya adalah menikmati hari baik dengan Yesus. Menikmati hari baik berjalan dengan Tuhan. Menikmati hari baik berjalan bersama Allah kita. Ada berapa banyak kita ngalami sesuatu yang kita sudah berkata kita Kristen, kita berkata kita udah lahir baru, tapi kok banyak hal yang kehidupan kita. Bahkan ada banyak orang yang berkata gini, Tuhan, aku udah ikut Tuhan, kok kehidupanku gak berubah. Tuhan cuma mau katakan ada satu masalah yang harus kita bereskan, yaitu di apa? Di jiwa kita, ini yang harus kita rubah. Pola pikir kita harus kita rubah. Kadang kita masih tersinggung dengan perasaan kita. Bagian inilah yang Tuhan juga mau kita beres semuanya. Saya yakin dan percaya Tuhan kasih hati yang baru. Tuhan berikan hati yang baru. Yes, itu benar.
Tapi ada satu bagian di mana Tuhan mau pikiran kita sesuai dengan pikirannya Tuhan. Pola pikir ini yang akan dirubah. Banyak orang mengalami sesuatu yang ada di area ini, bertarung di area ini. Saya mau kasih tahu, kenapa pikiran kita ini yang harus terus diserang? Kenapa banyak masa-masa sekarang, masa-masa yang berat ini banyak orang berkata, pikiran mulai diserang. Khawatir ya kan, waduh besok gimana ya, waduh besok gimana, besok makan apa yang 2 minggu yang lalu saya bagikan, kenapa kita harus khawatir tentang itu juga? Karena apa? Karena kita minim akan pengetahuan. Belajar sesuatu. Karena kita minim, kita nggak tahu firman Tuhan. Ada berapa banyak yang hari ini kau berkata mengasihi Tuhan? Coba, yang di rumah kau mengasihi Tuhan? Mengasihi. Sudahkah kau baca Alkitab hari ini? Kalau kau berkata mengasihi. Oke, kita buka Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ini bagian pembukaan aja. Kita buka di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Oke? Sudah? Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan kolam itu. Sebab waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu akan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam, di dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang, Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit ini kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus padanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9. Dan saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Di sini kalau kita bisa belajar sesuatu di ayat yang pertama, sesudah itu hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Kalau Bapak Saudara dibaca di ayat di atasnya yang Yohanes 5, itu tentang kesembuhan kepada anak-anak perwira Kapernaum kalau kau baca. Di situ lakukan kesembuhan dan kemudian Yesus pergi ke Yerusalem karena ada hari raya orang Yahudi. Oke, garis bawahi dulu. Di situ ada hari raya orang Yahudi. Kalau kita tahu bahwa di Israel kalau ada hari raya orang Yahudi, itu pasti ada suatu pesta. Di situ pasti ada pujian penyembahan. Dan Yerusalem itu sebagai pusat pujian dan penyembahan. Kalau Bapak Ibu pelajari, itu pusat pujian penyembahan. Dan waktu Yesus datang ke Yerusalem, betul nggak? Mungkin di situ ada pesta orang Yahudi, ada acara besar di situ, ada tempatnya orang pujian penyembahan. Tapi yang naasnya ada seorang lumpuh 38 tahun. Betul? Ada berapa banyak kadang kita mengerti, kadang tahu. Mohon maaf nih saya berkata seperti ini. Ada banyak orang yang datang ke gereja, nikmati pujian penyembahan, tapi kehidupannya nggak berubah. Ada berapa banyak yang kita ketemu dengan banyak orang yang suami masih main tangan, ada berapa banyak yang suami main kasar, ada berapa banyak yang kita hadapi seperti itu, keluarga kayaknya nggak mengalami sesuatu di situ. Ada seorang yang sakit 38 tahun dia kerjakan itu. Saya mau kasih tahu dari sini, saya mau berkata bahwa dengan kau aktivitas rohanimu, dengan kau datang, mungkin kau hari Minggu kau harus datang gereja. Saya mau kasih tahu, belum tentu itu bisa mengubah kehidupan kita. Tujuan akhir dari kehidupan kita, kalau bagi saya adalah kita serupa dengan Kristus. Dan tujuan inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Kadang di pola pikir ini yang menentukan dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa lihat, di gereja kayaknya manis-manis, kayaknya, tapi di luar kita lakukan banyak hal.
Saya semakin mengerti, saya makin dalam. Bukan saya juga berkata bahwa oh Kak Jarod yang paling benar. Kita sama-sama belajar hari ini. Karena hidup saya masih panjang. Hidup saya masih ada sampai ke 70 tahun. Saya masih kadang jatuh bangun. Dan yang saya tahu, orang benar kuncinya cuma satu. Sekalipun kau jatuh, kau harus bangun. Itu orang benar. Dan hari ini kita belajar sesuatu. Di saat ada orang pesta di situ. Di situ Yerusalem pusat pujian penyembahan. Tapi yang naas, ada orang lumpuh 38 tahun. Dia nggak bisa sembuh. Dia harus tunggu kolam Bethesda dulu. Dia harus loncat dulu, baru dia mengalami kesembuhan. Sesuatu yang naas. Mereka mereka mungkin dekat dengan yang namanya pujian penyembahan. Orang lumpuh ini dekat dengan pujian penyembahan. Orang lumpuh ini dekat dengan mungkin, kalau kita bisa berkata kayak berbicara pujian penyembahan, dekat dengan gereja. Mungkin dia lakukan aktivitas rohani, tapi dia nggak bisa sembuh. Karena dia mau loncat, dia harus butuh orang. Tapi ada kabar baik di sini, 38 tahun. Itu bisa dirubah di sedemikian rupa. Cuman hanya satu pribadi yang namanya Yesus bisa mengubah semuanya. Saya dulu ngalami di sini di tahun 1982. Saya belum terima Yesus sampai SMA. Saya mengalami sebuah kelumpuhan di sini. Aktivitas rohani saya jalankan. Saya juga rajin ke gereja. Nggak jaminan hidup saya berubah. Saya masih punya kepahitan dengan orang tua saya. Saya masih nggak terima. Kenapa saya dilahirkan di sebuah kampung? Dulu kehidupan saya miskin. Saya nggak bisa menikmati yang surga Tuhan berikan di posisi ini. Karena belum ada namanya saya ketemu pribadi yang namanya Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa lihat ini, ada satu pribadi yang bisa mengubah kehidupan kita. Ada satu pribadi yang mengubah dari kutuk menjadi berkat. Ada yang mengubah bisa menjadi sakit, bisa menjadi sembuh. Cuman satu, waktu ketemu Yesus. Kehidupan saya mulai berubah dari SMA ini. Dulu saya orangnya minder. Dulu saya orangnya kayaknya saya sering dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak saya. Kakak saya selalu masuk negeri, dapat beasiswa, mereka pandai semua. Sedangkan saya SD ke SMP, saya sempat gak lulus. Karena nilai matematika saya 2, syaratnya harus 5. Begitu di poin seperti ini, ditanya Kak Jarod Kristen, saya Kristen. Kak Jarod lakukan aktivitas rohani, lakukan. Bahkan saya ditunjuk sebagai ketua sebuah perkumpulan anak muda di sini. Tapi itu nggak mengubah semuanya. Yang mengubah saya mulai waktu terima Yesus, waktu saya serahkan. Saya simpel tangkap menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat adalah gini. Saya serahkan hidupku semuanya sama Tuhanku. Terserah Tuhan mau berkata apa. Dari situlah ada sesuatu. Bisa dijelasin Kak? Gak bisa. Itu seperti angin yang berhembus begitu aja. Dan saat itulah saya bisa. Perjalanan hidup saya dimulai dari sini. Saya ikut dengan Tuhan. Perjalanan saya mulai waktu saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Waktu saya serahkan semuanya sama Tuhan. Hidupan saya mulai bisa mengampuni ibu saya. Saya mulai bisa terima dengan keadaan saya. Saya mulai berjalan. Tidak berhenti di poin itu semua. Tidak berhenti. Poin yang pertama orang mengalami perubahan cuma satu. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau kita bisa tahu. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang belum kau menyerahkan hidupmu sama Yesus. Kau mungkin berkata hari ini, aduh gimana mau nyerahin? Itu sebuah pengalaman yang akan ternilai. Poin yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya apa? Kita lihat. Di sini katakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bapak Ibu tahu arti Bethesda? Bethesda itu artinya rumah anugerah atau kemurahan. Jadi kalau goncang berarti ada kemurahan Tuhan. Tapi Yesus bikin semuanya menjadi sesuatu yang berbeda. Yesus bisa lakukan sesuatu yang dulunya 38 tahun alami sesuatu. Kalau dia nunggu kolam aja, kalau nggak ada yang gotong, mau gimana mau gotong? Orang waktu goncang aja orang udah pada nyebur semua. Dia udah lumpuh 38 tahun. Dia di Yerusalem, dekat dengan orang pesta Yahudi, dekat dengan orang-orang yang tanda kutip mereka adalah dekat dengan sebuah gereja kalau berbicara hari ini. Tapi apa yang terjadi? Yesus tampil dengan sesuatu yang berbeda. Ayat yang ke-6.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Yesus, dia berkata, dia cuma Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Yesus gak tanya tuh, sebenarnya Yesus gak butuh jawaban, aku gak bisa ke sana. Dia cuma tanya, maukah engkau sembuh? Ada berapa banyak kadang kita cuma disuruh satu kata, tapi kita pertanyaannya tuh udah banyak banget gitu kan. Dia cuma berkata, maukah engkau sembuh? Kan jawabannya simpel. Ya Tuhan, aku mau sembuh. Terjadi sesuai imanmu. Mungkin hari itu seperti itu. Tapi apa sesuatu yang berbeda Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Tapi jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku di dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Poin yang kedua, pola pikirnya mulai berjalan di situ. Pola pikirnya mulai di situ. Betul? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat itu sembuh. Poin yang pertama, kita bisa berjalan menikmati anugerah Tuhan. Yang berbeda adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan dia Tuhan atas hidupmu. Maka dia akan lakukan sesuatu. Dia akan mengerjakan sesuatu yang berbeda. Sekalipun jangan terjebak dengan aktivitas rohanimu. Bahkan terjebak dengan aktivitas pelayananmu sampai kasihmu sama Tuhan mulai hilang. Kasihmu mulai kendor. Engkau gak kejar Tuhan lagi, tapi kau cuman kejar pelayanannya. Jangan sampai engkau cuman kejar berkatnya aja, tapi kau mulai kejar Tuhan. Masa pandemi adalah masa yang terbaik. Yang minggu-minggu lalu saya berkata, masa yang terbaik di mana kau bisa bawa hadirat Tuhan. Yang dulunya di gereja sekarang kau bawa ke rumah. Yang dulunya engkau harus menunggu gembalamu mendoakanmu. Ini waktunya engkau tampil sendiri. Engkau waktunya bawa korbanmu sendiri sama Tuhan. Ini waktunya urusanmu pribadimu dengan Tuhan. Bukan lagi mungkin hari ini kita gak bisa berkumpul, gak bisa berdoa kolektif. Tapi ini waktu yang terbaik, kau hadirkan hadirat itu. Tuhan cuma mau katakan gini, nak, aku ada dimanapun engkau. Aku ada dimanapun saat posisimu dimanapun. Bahkan di saat krisis pun aku ada buat kamu. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak kita mau bawa hadirat itu di dalam keluarga kita? Ada berapa banyak kita menggunakan pola pikir yang lama? Bagaimana aku bisa sembuh? Kan ini tugasnya gembala, ini tugasnya gereja yang harusnya datang. Tahu, rubah pola pikirmu. Untuk kau tahu, hadirkan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Ini masa yang terbaik untuk kita bisa menghadirkan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita nggak ada lagi mimbar, ketika kita tidak ada lagi pelayanan di atas ini, tapi masih ada mimbar di luar sana yang orang langsung rasakan kasih Tuhan. Itu yang dunia butuhkan hari ini. Yang kedua, setelah itu apa yang harus kita kerjakan? Hosea 4 ayat yang ke-6. Saya suka bagikan ini keren. Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kalau kita bisa tahu di Yohanes 1 ayat 1 kedua, dia katakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Poin yang kedua nggak bisa dipungkiri adalah di mana kau mengenal Allah dengan firman-Nya. Karena ini akan mengubah pola pikir yang ada di poin ini. Roh kita kadang nggak masalah waktu terima Yesus, tapi disinilah pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kadang pikiran kita memikirkan sesuatu yang benar gak ya? Kayak seorang yang lumpuh tadi, dia berkata, mana mungkin? Kalau gak ini gak mungkin. Siapa kamu? Waktu Yesus berkata, pikirkanlah medan pertempuran. Pertanyaannya, apakah kita mau mengenal firman Tuhan? Ada berapa banyak yang gak mengalami perubahan karena dia gak mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya bersyukur di masa-masa ini, di masa-masa saya terima lahir baru di SMA, ada satu pemimpin rohani saya, dia berkata gini, mulai hari ini kau baca satu pasal. Satu pasal saya bolong lagi, terus ketemu, dia datang ke rumah, habis pulang kerja dia mampir, dapat rema apa hari ini?
Waktu ditanya yang pertama, saya nggak dapat tema apa-apa. Oh ya udah, baca lagi. Kedua nggak dapat tema. Akhirnya ada masa di mana saya belum nggak baca Alkitab selama seminggu. Saya pura-pura ngutip ayat, dia juga tahu pemimpin saya. Nggak usah bohong gitu. Ini masa di mana di sini saya mulai semuanya. Dengan firman Tuhan lah. Akhirnya saya bisa melewati. Saya berkata, saya lulus SMA, saya punya nasar sama Tuhan. Tuhan, selama setahun izinkan saya untuk saya nganggur. Setelah SMA, saya ada tawaran. Ada Pak Gembala nawari saya kuliah di Jakarta. Pak Selamat nawari saya kuliah di Jakarta. Saya berkata enggak. Kemudian kakak saya nawari saya kerja waktu itu. Selama setahun selama setahun dari setelah lulus SMA, apa yang saya kerjakan? Saya cuma bangun pagi jam 5 pagi. Saya baca Alkitab. Setelah baca Alkitab, saya enggak berhenti, habis itu tidur lagi. Saya bantuin orang tua saya. Kalau di kampung kita nyapu di depan, ya kan? Terus habis nyapu, kita nyapu, pokoknya jadi rajin aja waktu itu. Saya nggak tahu kenapa. Padahal dulunya malas banget, saya jadi rajin di situ. Dari situlah orang tua saya ngelihat bahwa kamu benar, hidupmu berubah. Firmanlah yang akan mengubah kehidupan kita. Di pola pikir ini kita harus perbarui dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kita? Gak ada kata lain, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini ada masa terbaik kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa umat Tuhan binasa? Karena dia nggak tahu pengenalan akan Tuhan. Kenapa banyak keluarga yang hancur? Karena mereka nggak tahu pengenalan akan Tuhan. Contoh simpel dalam keluarga, ya kan? Kalau berantem kan, saya dengar juga banyak. Nih, istri, tunduklah kepada suami. Wah, habis itu suaminya gantian kan? Sama-sama perang pakai ayat. Suami, kasihlah istrimu. Betul nggak? Tunduklah. Akhirnya berantem juga ujung-ujungnya. Tapi kalau Bapak Ibu baca di situ, dia digambarkan gini. Yesus digambarkan gini, seperti Yesus mengasihi jemaat. Jadi suami ini gambarannya Yesus. Dari suami ini, dari laki-laki ini, istrimu, anak-anakmu bisa mengenal Tuhan. Belajar sesuatu? Dari kita, gitu kan, yang laki-laki sebagai sumber, bagi pemain musik semua ini nanti suatu saat akan menikah semuanya, engkau sumber, betul nggak? Dari dirimu, istrimu kenal Yesus, anak-anakmu kenal Yesus. Suatu saat mungkin saya diizin, mungkin dipercayakan seorang anak, tapi saya cuma akan sebuah kata-katanya, mungkin kata-kata yang terbaik, cuman yang saya pengen dengar adalah, saya pengen seperti papa. Wah, keren kan? Dia nggak bangga dengan orang lain di luar sana, tapi saya mau bangga dengan papa. Kenapa? Karena saya lihat Yesus yang berbeda. Kenapa keluarga nggak bisa menampilkan sebuah surgada ini? Ada ditanya lahir baru? Sudah. Aktivitas rohani? Sudah. Mungkin ada satu bagian yang harus kita mulai rubah. Pola pikir kita mulai harus dirubah. Isi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Matius 5 ayat yang ke-6. Keren banget ayatnya. Dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Dengan firman Tuhan, karena kita tahu akan firman Tuhan, karena kita punya dasar yang kuat firman Tuhan itu, maka yakinlah kehidupan kita akan mengerti, berjalan ke depan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau jadi imamku. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman-Nya itu penting banget, itu satu paket. Kenapa? Kita sebenarnya masalahnya ada di jiwa. Jiwa ini yang harus kita bereskan. Makanya Yesus selalu memastikan biar keadaanmu baik-baik saja. Pikiran, jiwa, roh, jiwa, dan tubuhmu baik-baik saja. Saat-saat inilah makanya banyak orang tertekan. Saat-saat ini banyak orang yang mengalami sesuatu yang berat.
Karena dia nggak tahu firman. Jadi hal seperti itu harus kita rubah. Contoh orang yang penuh firman, kita nggak bisa katakan dengan yang lain, namanya Yesus. Yesus itu keren banget, Yesus itu luar biasa banget. Setelah dia puasa, betul? Kemudian datanglah si iblis, oke? Jadi datang iblis, kemudian itu ada di waktu Yesus cobai, Matius 4 ayat 1 yang sampai 10, Bapak Ibu sudah bisa baca. Kemudian yang pertama, dia katakan gini, Yesus, mungkin bahasa saya gitu, kamu kan habis puasa kan? Habis lama nih, gitu kan iblis. Iblis kan manis kan, iblis nggak mungkin jahat, nggak mungkin tampangnya serem-serem gitu. Itu kan nggak benar. Tapi iblis kan manis-manis. Udah, dikit aja nggak apa-apa, dikit aja gitu kan. Habis itu terjadi. Nah, Yesus akhirnya dicoba dia. Kalau engkau benar Tuhan, rubah batu ini, kan kau lapar, cobalah. Kemudian Yesus karena dia penuh firman, dia katakan seperti ini. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti aja. Oke? Tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, firman lagi dia keluar. Kemudian yang kedua, datang lagi nih iblis. Ya, bawa ke kota suci dan menempatkan dia bangun bait Allah. Lalu katanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Dia berkata ini, kalau engkau anak Allah, jatuhkan iblis, jatuhkan. Nanti pasti malaikat datang semua nih, bantuin kamu. Kemudian Yesus karena penuh dengan firman, dia berkata seperti ini. Ada pula tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, keren kan? Gak berhenti di situ. Wah, ketiga nih. Yesus berkata kepadanya, janganlah kau cobai Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga, dan iblis bawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan perlihatkanlah kepadanya semuanya. Kemudian iblis bawa Yesus, Yesus lihat tuh, kamu bisa lihat semuanya? Semua isi dunia ini akan menjadi milikmu kalau engkau sembah aku. Sekali lagi Yesus berkata dengan lantangnya, dia berkata seperti ini. Semua itu akan kuberikan. Maka berkatalah Yesus ayat yang 10 kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara, di saat masa pandemi ini, kalau engkau hidup penuh dengan firman, justru disitulah masa-masa yang terbaik Roh Kudus ingatkan. Di saat orang lain mulai khawatir, pikiran mulai diserang, akhirnya mulai down, mulai ngedrop, tapi firman itu keluar dan berkata, oh enggak, jangan khawatir, aku yang menjadi jaminan atas hidup. Amin. Poin yang kedua, penuhi hidup kita dengan firman. Kalau minggu lalu Pak Unggul singgung saya dengan mobilnya, soundnya lebih bagus dari mobil saya. Saya juga enggak, ya memang bagusnya Pak Unggul karena lebih mahal punya dia dan lebih bagus. Dan dia isinya adalah untuk dia ada di situ ada kaset khotbah, di situ ada puji-pujian selama dalam perjalanan. Tapi saya bersyukur punya saya walaupun seperti itu masih bisa nyala. Daripada sunyi, keheningan, saya selalu setel lagu di situ. Saya ada CD khotbah di situ untuk membangun kehidupan kita. Gak ada kata lain. Kita mau isi hidup kita dengan apa? Di saat di luar sana dia berkata bahwa kekhawatiran, ketakutan, tapi kita bisa kata, oh enggak, Tuhanku yang menjamin. Bukan lahir dari sebuah ketakutan dan cuma perkatakan firman, tapi kamu lahir karena kamu mengerti, oh iya Tuhan, Roh Kudus yang membangkitkan hidupmu, benih firman itu yang mulai kau keluarkan. Dari situlah kau berkata, yes Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang menyediakan. Aku percaya itu karena ada sesuatu yang di sini. Ini harus dibangun, Bapak Ibu Saudara, jiwa kita yang terus ada dalam masalah itu. Yang ketiga, sesuatu yang simpel, pelaku firman. Jadi, saya mau bagikan di tempat ini adalah semuanya harus balance. Kehidupan roh kita harus balance, firman juga harus balance. Karena kita juga butuh firman. Kalau kita kelebihan dari firman, kita akan menjadi ahli-ahli Taurat. Dan yang ketiga, ini yang keren, pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri, menjadi pelaku firman itu keren banget. Sekalipun mungkin hari ini kau berkata imannya beda-beda, yes, Tuhan bawa. Saya suka dengan gaya Tuhan yang bawa saya dari poin sini satu step. Pernah nggak Kak di sini gagal? Pernah ngalami. Tapi yang saya tahu, yang saya mengerti, sekalipun orang benar jatuh, dia nggak sampai tergeletak. Hukumnya cuma satu, orang benar jatuh, dia harus bangkit. Dia harus bangkit. Gak ada rumusnya orang benar jatuh, dia berlama-lama dalam kumbangan ini. Gak ada rumusnya. Yang saya tahu, sekalipun kau jatuh, kau harus bangkit. Karena masih ada sesuatu yang kita kejar di sini. Tapi iblis tugasnya, Yohanes 10 ayat yang 10 dikatakan, aku datang untuk memberi kelimpahan. Tapi mencuri datang untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Dia akan habisi kita agar kita gak mencapai poin yang seperti ini. Dia mau habisi kita agar kita nggak menikmati surga yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ibu saudara, kembali lagi dalam ilustrasi, kembali lagi dalam kisah seorang yang lumpuh tadi. Kita tahu Yerusalem tempat pujian penyembahan. Kita tahu di situ ada perayaan orang Yahudi di situ. Ini deket banget gitu loh. Saya berpikir gini, dia di Yerusalem loh selama 38 tahun, Bapak Ibu Saudara bayangkan. Tapi dia gak sembuh-sembuh. Tapi ketika Yesus datang, dia mengalami kesembuhan. Kadang kita terjebak dengan rutinitas gerejawi kita. Dan kita gak mengalami terobosan dalam hidup kita. Kuncinya cuma satu, terima Yesus. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Saya lahir baru, mengalami perubahan, tidak berhenti di situ. Butuh yang namanya firman yang harus kita baca dan kita renungkan. Dan yang ketiga, menjadi pelaku firman. Saya berdoa atas tempat ini untuk setiap jemaat yang ada. Bahkan kau yang ada di rumah. Mari, masa-masa yang terbaik. Bisa nggak kau bawa hadirat Tuhan itu ke dalam rumahmu? Bisa nggak kau hari ini berkata, aku mau kuat dengan firman. Aku mau kuat hari ini mau baca dengan firman. Karena Hosea katakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bagaimana aku bisa mengenal dengan Tuhan? Cuman satu, firman Tuhan. Karena Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Hari ini awal bulan, hari ini perjamuan. Hari ini adalah waktu yang terbaik kau bikin komitmen sama Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang belum mendengar live hari ini, kalau kau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mungkin kau sudah menjadi jemaat lama, atau kau mungkin sudah seperti seorang lumpuh, kau cuma menjalankan aktivitas rohanimu tanpa kau mengalami sebuah breakthrough. Yang pertama, izinkan Yesus datang buat kamu. Izinkan Yesus jumpai hidup. Banyak orang mengalami perubahan karena dia ketemu dengan Yesus. Saya mau katakan aktivitas rohanimu nggak akan bisa mengubah hidupmu. Bahkan kalau kau berkata, aku Kristen, aku rajin ke gereja, saya mau kasih tahu, nggak akan merubah hidupmu. Tapi kalau kau izinkan Yesus turun atas hidupmu, dan kau berkata, Tuhan, ini hidupku, kuserahkan semuanya. Disitulah awal mula kehidupan yang baru nyata atas kehidupan. Setelah kau terima Yesus, jangan berhenti itu. Penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Karena itu yang akan menguatkan kita. Dan suatu saat kita bisa berkata, seperti karena Yesus penuh dengan firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis. Waktu kekhawatiran mulai muncul, sebab ada tertulis. Jangan khawatir, sebab Bapa di surga pelihara kita. Sebab ada tertulis. Dan yang ketiga, jadilah pelaku firman. Saya rindu berdoa hari ini. Buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah.
Yang kau mau undang Yesus masuk dalam hatimu hari ini. Dan kau berkata, Tuhan, aku mau serahkan hidupku sama Engkau pagi ini. Mari buka hatimu. Buka hatimu. Bahkan ada orang yang dia udah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi dia sudah jauh sekali. Kasih mula-mulanya udah hilang sama sekali. Bahkan kau menjadi tawar akhir-akhir ini. Mari bikin komitmen yang baru. Bukan momen di awal bulan ini, tapi bikin komitmen yang baru dengan Tuhan. Kalau itu engkau, mari kau yang ada di rumah, ataupun kau yang ada di sini. Mari datang sama Tuhan. Bapak hamba mengangkat tangan hamba. Untuk setiap jemaat atau setiap orang Tuhan yang dia mengikuti live streaming hari ini. Dia mau undang kau Yesus sebagai masuk dalam hati mereka Tuhan. Hamba berdoa hari ini. Dalam nama Yesus kau turun dalam hatinya. Dan kau turun Tuhan. Kau jamah hatinya. Kalau kau menyerahkan hidupmu sama Tuhan hari ini. Kau bisa berdoa. Tuhan Yesus. Hari ini, aku serahkan hidupku. Dan hari ini, ampuni setiap dosa pelanggaranku. Dan hari ini, aku jadikan kau Tuhan atas kehidupanku. Yang kedua, kalau engkau hari ini berkata, kau sudah lama ikut Tuhan, tapi gak mau perubahan. Bahkan kau sudah aktivitas rohanimu. Bahkan kasih mula-mula mulai hilang. Mungkin ini waktu yang terbaik. Dimana engkau kejar Tuhan lagi. Tuhan mau berdoa anugerahmu turun untuk setiap jemaatmu Tuhan. Yang mereka bikin komitmen yang baru untuk mengejar engkau. Kasih mula-mula turun atas kehidupan mereka. Bahwa dalam nama Yesus nyatakan keselamatan atas setiap orang. Di akhir-akhir ini Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, semuanya penuh Tuhan. Kabar baik buat kita semua. Tuhan Yesus mengasihi. Saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi saudara di rumah yang belum tersedia roti atau anggur, bisa disediakan roti atau teh yang kita dengan iman kita pakai sebagai anggur untuk dilakukan perjamuan kudus. Dan kami berikan waktu untuk menyiapkan roti dan anggur bagi Bapak Ibu di rumah. Di hadiratmu kau ambil alih suruh hidupku di altarmu menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh
Buka hati, jalanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, Dia tahu penyembahku. Buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembah. Karena itu, hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia bertangan hukuman atas dirinya. Tuhan akan mengangkat Zora dengan perjuangan kudus, tapi Tuhan mau kita melakukannya dengan cara yang benar. Oleh karena itu, masing-masing berinspeksi diri, jangan menyimpan dosa. Jika ada dosa yang belum diselesaikan dengan Tuhan, langsung minta ampun sama Tuhan. Ampun kami Tuhan, selesaikan kami untuk masuk dalam perjuangan kudus-Mu. Sekarang mari angkat roti kita, tangan kita sudah tinggi. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan pada kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan kasih Tuhan, bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang ambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimintakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dan kasih Tuhan, bukankah cawan sebagai ucapan syukur yang atas yang kita ucap syukur adalah kita dengan darah Yesus? Dan kita adalah, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Setelah kita silakan duduk saudara kasih. Setelah kita menerima berkat Tuhan melalui Pak Jarod dan juga perjamuan kudus, bagi saudara yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan janji iman atau persembahan diakonnya, silakan ditransfer ke rekening gereja atau datang ke gereja langsung dipersembahkan. Ada bank gereja di sini, ada Kak Enggi, ada Kak Jarod, bisa silakan melalui mereka berdua. Persembahan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Sama mau singkat, gereja kita tetap melaksanakan ibadah secara online sampai ada instruksi dari pemerintah untuk melakukan ibadah offline. Jadi selama itu kita akan tetap melaksanakan ibadah online, kita taat aturan pemerintah. Ini saudara yang rindu gereja, ikuti dulu ibadah online. Kalau tidak bertugas sampaian, harapkan ikuti ibadah di rumah aja. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Allah buat hari Tuhan, kami boleh ikuti ibadah-Mu Tuhan, meskipun melalui online Bapak. Tapi bikin Tuhan, Kau hadir di setiap kami Allah, di setiap keluarga, di rumah kami masing-masing Allah, Kau hadir memberkati kami, Kau hadir bersama kami Allah. Bapak, bila firman yang tetap oleh hamba-Mu Allah, menjadi berkat buat hamba-Mu Allah, untuk kami boleh berubah lebih lagi Tuhan. Untuk kami ikuti kehendak-Mu Tuhan, untuk bangkit jika kami jatuh Tuhan, untuk kembali mengisi kami dengan firman-Mu Allah, sehingga kami boleh dibarukan, dipelihara oleh Tuhan, kami boleh bangkit dari jatuh kami Allah. Bapa, berkati kami Allah, kami berdoa buat saudara kami Bapak di tempat berada Allah, kami berkati Presiden kami Tuhan, berkati Wakil Presiden, berkati para Menteri, berkati para Gubernur, berkati para wali kota, bupati, camat, berkati semua Allah. Benar kami berkati Allah. Bernegara Allah, bernegara boleh menjadi negara yang maju, negara yang makmur dalam Engkau Allah. Bapak di surga, kami berkati, berdoa buat pandemi yang belum selesai Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, ialah mereka memberikan kekuatan dan kesehatan untuk mampu menangani siap masyarakat Indonesia yang sakit, Bapak boleh sembuh dengan apa yang mereka lakukan Allah. Dan Bapak juga biarlah bukan pemerintah yang dibuat Allah untuk menghentikan corona Allah, boleh berhasil Allah, dan kami siap rakyat boleh patuh dan taat akan aturan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan Allah, sehingga kami boleh segera terbebas dari pandemi corona ini Allah. Terima kasih Allah. Baik, kami berdoa buat rezeki kami Allah, Bapak berkati siap jemaat Bapak yang di rumah, Bapak berkati Allah, yang dalam pergumulan Bapak berkati Allah, dalam usahanya berkati usahanya, berikan berhasil Allah, Kau cukupkan segala kebutuhannya Allah, Kau genapi segala yang kebutuhan Allah. Bapak yang sakit dengan sembuhan dan kesehatan Allah, yang bukan segala sesuatu Allah, bukan kelegaan bagi mereka Allah, yang belajar berikan kesusahan dan belajar Allah, dan dalam perjuangan berikan keberhasilan dalam perjuangannya Allah. Bapak yang baik, juga buat sesuatu yang sakit Tuhan, untuk kembali kami berjuang Allah, kembali boleh sehat sembuh Tuhan,
biar Tuhan berkati kesehatan lebih lagi Allah, sehingga kembali boleh segera berkumpul bersama kami untuk memuji dengan Tuhan tempatnya Allah. Bapa, dan kami kuat dalam Allah, berkati kongregasi kami Allah, berkati kami Tuhan, para hamba Allah yang melayani tempatnya Allah, yang bersyukurlah. Memiliki tim yang hebat Allah, memiliki yang tim yang luar biasa Allah, yang mau dengan skor rela dan kita melayani Tuhan tempatnya Allah. Bapak terus berkati mereka Tuhan, berkati Kevin, berkati Niko, berkati Ando, berkati Doni, berkati Maliaki Allah, berkati juga Kak Enggil, luar biasa Allah. Berkati mereka Tuhan, berkati kesehatan lebih lagi buat mereka Allah. Juga berkati Kak Jod Allah, berkati Kak Jod yang setia melayani kami Tuhan ya Allah. Berkati melimpah atas kami semua Allah. Bapak surga juga berkati Pak Andreas Bapak yang juga setia melayani sistem kami Allah. Berkati Allah setia Tuhan. Enggak, kami boleh Tuhan dengan lebih suka Allah. Dan juga berkati Yosua Allah yang juga dengan rela hati menjadikan waktunya, tenaganya untuk membuat negara ini boleh dinikmati oleh siap membangun di mana berada Allah. Mas Yesus, gue buat kami semua Allah. Juga berkati siwa jemaat tempat Allah. Berkati mereka lebih lagi, bila kami boleh sesuatu dalam kau. Bapak surga, masalah kami serahkan kami semua Tuhan semua. Bapak berkati diri ekonomi gereja Allah. Bapak kami ingin percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan ada bersama kami. Tuhan akan menjadikan siap keperluan kami. Keuangan kami Tuhan sediakan semuanya Allah. Kau cukup segala keperluan Allah. Kalau saat ini mungkin kesulitan keuangan Allah, kami yakin Tuhan kau akan sediakan semuanya bagi kami Allah. Akan cukupkan segala yang dibutuhkan Allah. Untuk bayar gedung, bayar angsuran, bayar operasional, juga membayar sewa gedung, Tuhan sediakan semua bagi kami Allah. Kami akan cukup semuanya. Kami berkelimpahan dalam Tuhan. Masya Allah. Terima kasih. Bersiaplah mendapat berkat dari Tuhan. Ulanglah dan jelas kasih Kristus. Seperti Tuhan berkati Abraham, Ishak dan Yakub. Demi Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan beri engkau damai sejahtera. Mari baca samakan katakan amin.